Shalom teman-teman, shalom semuanya, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita bisa berkumpul dalam kul gabungan ya teman-teman. Mungkin teman-teman di rumah-rumah mulai disiapkan dirinya, kita mau sama-sama bangun diri kita, aktifin roh kita untuk masuk ke dalam roh Tuhan, untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sama satu lagi teman-teman, mungkin masih ada teman-teman kita di sana yang belum join, boleh sambil di chat ya teman-teman ya, atau gembala-gembalaku yang ada di dalam Zoom ini boleh di chat anak-anaknya, yuk gabung yuk gitu, biar malam hari ini saya rindu gak cuman kita dan yang ada di Zoom yang diberkati, tapi teman-teman yang lain yang belum bergabung juga diberkati, amin. Mari kita satukan hati kita sama-sama, yuk kita sembah Tuhan, kita puji namanya Tuhan. Malam hari ini biarkan Tuhan hadir di tempat ini, di tempat saudara. Di saat setiap kita butuh sama Tuhan, kita memuji Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Saya percaya Tuhan Allah kita omnipresence teman-teman. Dia hadir untuk setiap kita yang memiliki kerinduan sama Tuhan. Tempat sama sekali bukan jadi pembatas penghalang setiap kita buat memuji nama Tuhan teman-teman. Mari aktifkan rohmu, kita berbahasa roh sama-sama. Mari
rasakan kasih-Mu, dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin dalam ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari pandang wajahnya sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin dalam ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu,
sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin dalam ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia.
Urapan yang sama juga Tuhan, curahkan buat setiap teman-teman kami di rumah-rumah yang sedang menyembah, yang sedang memuji ya Tuhan. Sungguh Kau Allah yang gak terbatas ya Tuhan, lewat musik, lewat irama apapun ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Curahkan lawatan-Mu malam hari ini Tuhan. Curahkan lawatan-Mu, curahkan lawatan-Mu, curahkan lawatan-Mu ya Tuhan. Kuduskan kami ya Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Jumpai setiap pribadi demi pribadi ya Tuhan di rumah-rumah. Jumpai mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang butuh pertolongan Tuhan, mereka yang putus pengharapan. Jumpai setiap mereka ya Tuhan. Engkau ada buat setiap mereka ya Tuhan, Engkau ada ya Tuhan. Biar malam hari ini Tuhan seperti rusa ya Tuhan, yang haus, yang merindukan aliran sungai ya Tuhan, di tengah-tengah padang gurun ya Tuhan. Demikian setiap kami ya Tuhan, kami gak cari jalan yang salah hari-hari ini. Kami tahu kemana ya Tuhan Yesus tempat kami mengadu. Kami tahu ya Tuhan kemana ya Tuhan tempat kami berbaring ya Tuhan. Sebab kami percaya Kau Allah yang sudah menyediakan setiap rumput, padang rumput yang hijau buat setiap kami Tuhan. Bagai tanda gersang nanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan. Tiada yang tersembunyi
Pilu sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Dengan lembut sampai telinga kalian mendengar, katakan hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, hanya
beri kemuliaan buat nama Tuhan. Oh, kami mau dekat denganmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman, boleh sambil lambaikan tangan mungkin teman-teman di sana. Mau lihat dong shalom yang bersuka cita katakan haleluya. Wih, pada teriak di tempat masing-masing, amin ya. Haleluya. Ada berapa orang sih teman-teman? Berapa sih? Berapa? Mau tahu dong? 12. Puji Tuhan. Haleluya. Biar kita sama-sama semakin semangat ya teman-teman. Walaupun eranya era pandemi. Mungkin teman-teman juga beberapa orang yang rindu gitu pengen offline sama seperti saya. Teman-teman kita bisa kumpul di tempat ini. Tapi karena waktunya masih seperti ini. Keadaannya masih seperti ini teman-teman, jadi saya percaya nggak ada hal yang menghalangi kita buat memuji nama Tuhan, amin. Saya rindu berkat yang sama gitu ya, urapan yang sama, hadirat Tuhan yang sama, yang malam hari ini kita semua rasain, teman-teman juga boleh rasakan. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Ya, kita siapkan sekali lagi hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi kita datang di hadirat Tuhan. Oh Jesus. Malam hari ini Tuhan, kami rindu ya Tuhan, kami boleh sharing satu dengan yang lain ya Tuhan. Oh ya Tuhan Yesus, jarak ya Tuhan, sungguh ya Tuhan, gak boleh menghalau setiap kedekatan kami satu dengan yang lain ya Tuhan. Malam hari ini kami mau dengar ya Tuhan, mungkin ada dari teman-teman kami yang mengalami kebaikan ya Tuhan. Mungkin mereka juga ngalamin sakit, tapi endingnya memuliakan nama Tuhan. Mungkin mereka juga ngalamin ya Tuhan beban yang berat ya Tuhan. Tapi mereka tetap percaya sama Tuhan, itu juga Tuhan kami katakan, oh ya Tuhan Yesus, karena kuasanya Tuhan. Kami tahu hari-hari ini banyak yang terjadi ya Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Tapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah ya Tuhan Yesus yang sangat dekat, yang sangat melihat setiap keadaan kami, yang gak pernah tinggalkan hidup kami. Malam hari ini kami mau sharing ya Tuhan, biarkan ya Tuhan, ada hati ya Tuhan Yesus untuk memberitakan nama Yesus, untuk meninggikan nama Yesus malam hari ini ya Tuhan. Kami gak ngambil sedikit pun kemuliaan nama-Mu Tuhan. Malam hari ini Bapa bertahtalah ya Tuhan. Oh berbicaralah ya Tuhan, seluas-luasnya ya Tuhan Yesus, melalui kami, melalui anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, sebentar kami mau, oh ya Tuhan, sharing satu dengan yang lain. Tuhan urapi setiap kami, terpuji-puji nama Tuhan, dulu sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, haleluya, woo. Oke, shalom teman-teman. Shalom. Oke, sebelum kita sharing satu sama lain, mungkin gue akan sampaikan beberapa poin tentang firman Tuhan gitu ya teman-teman. Gue akan bagikan di Mazmur 1. Ini gue akan cepat aja teman-teman, jadi nanti biar teman-teman yang lain bisa sharing gitu ya satu sama lain. Jadi kalau teman-teman ada pergumulan, kalau teman-teman ada sesuatu hal yang mau diceritakan, ada suatu butuh dukungan doa, ada yang lagi sakit, ada yang lagi lemes, ada yang lagi mungkin kalau ada yang patah hati, kalau ada hatinya kurang greget gitu sama Tuhan, atau mungkin kalau ada hatinya yang kok hati gue kok kayaknya kurang menyala-nyala nih gitu ya, atau mungkin kalau ada yang hatinya lagi juga kena masalah percintaan atau mungkin kena masalah keluarga, yuk teman-teman sama-sama di-sharingkan biar sama-sama kita doakan malam hari ini. Oke, gue akan bacakan di Mazmur 1 gitu ya teman-teman. Mazmur 1. Mazmur 1 perikopnya bilang gini, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Ayat yang pertama mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat yang terakhir, sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi orang fasik menuju kebinasaan. Oke teman-teman, poin yang pertama, orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Di Mazmur 1 ini adalah orang yang bertumbuh di dalam Tuhan diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Artinya pohon ini ditanam di pinggir sungai, dekat dengan air. Jadi pohon ini mempunyai daun yang lebat, pohon ini subur, dan pohon ini akarnya menyerap sampai ke bawah, sampai ketemu dengan air, teman-teman. Ilustrasi yang pertama, Mazmur 1 mengatakan bahwa akar ini connect kepada air. Air berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang hadirat Tuhan, berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Jadi pohon ini nggak ada di padang gersang. Pohon ini nggak ada di bebatuan. Pohon ini nggak ada di atas gunung yang jauh dari air. Pohon ini nggak ada di pot yang nggak pernah disiramin air. Pohon ini jelas ada di dekat sumber air. Akarnya terkonek dengan sumber air, teman-teman. Ya, jelas teman-teman. Jadi, yang pertama berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Mazmur 1 ini berbicara tentang hubungan dengan Tuhan. Poin paling pertama, berhubungan dengan Tuhan. Teman-teman, berhubungan dengan Tuhan. Gue ulangin sekali lagi, berhubungan dengan Tuhan. Punya hubungan sama Tuhan. Bukan cuma punya hubungan sama pacar, bukan cuma punya hubungan keluarga, bukan cuma punya hubungan dengan teman, tapi punya hubungan dengan Tuhan. Artinya ada dua timbal balik di mana si A merasakan bahwa gue mengasihi Tuhan, atau mungkin Tuhan juga merasakan bahwa gue mengasihi Tuhan. Jadi harus dua objek nih. Tuhan tahu gue mengasihi Tuhan, gue tahu Tuhan mengasihi gue. Jadi kalau sekarang malam ini ada di tempat ini yang bilang, gue nggak ngerasain dikasihi Tuhan, nah dicek, apakah hubungan kita sedang connected atau tidak? Atau mungkin sebaliknya, gue nggak ngerasain mengasihi Tuhan. Loh kak, dari mana taunya? Gampang, mengasihi Tuhan tuh taunya dari mana? Dari hubungan. Dari mana? Saat teduh, jam ibadah, persekutuan. Pokoknya semua yang memprioritaskan Tuhan di setiap aspek hidup kita, di setiap hari Senin sampai hari Minggu, sampai kembali ke hari Senin, setiap ada nama Tuhan, apakah kita menomorsatukan prioritas yang benar? Terlepas dari semua aktivitas, semua pergaulan, semua pekerjaan, apapun yang kita lakukan semua, apakah kita menomorsatukan Tuhan? Itu yang penting teman-teman. Ya, menomorsatukan Tuhan. Misal lagi ibadah nih hari Minggu nih, udah tahu waktunya ibadah, apakah kita menomorsatukan Tuhan atau tidak? Atau mungkin pagi-pagi nih, apakah kita menomorsatukan Tuhan, berjuang, aduh Tuhan, menomorsatukan Tuhan. Oke, menomorsatukan Tuhan, menjaga hubungan itu. Kalau punya pacar kan harus di follow up terus. Ya kan, benar kan ya? Kalau nggak di follow up terus tuh pacar bisa menghilang jadi milik orang lain. Sama, berhubungan dengan Tuhan harus di follow up terus. Gak bisa cuma datang ke gereja setiap hari Minggu selesai, enggak. Tapi ada persekutuan cool, ada persekutuan dengan teman seiman, ada berbaca tentang firman Tuhan seperti ini, sharing sama-sama. Ada juga mungkin dengerin dari gembala pembina kita, mungkin kabit youth kita, atau mungkin gembala rayon kita. Semuanya sama teman-teman. Tapi yang paling penting, apakah kita memprioritaskan itu atau tidak? Hubungan yang pertama, hubungan. Yang kedua, ada dua jenis kelompok. Kelompok orang benar dan kelompok orang fasik. Gue secara pribadi, gue gak terlalu senang kumpul dengan orang-orang yang tidak menomorsatukan berbicara tentang Tuhan. Hati gue selalu damai sejahtera, selalu sukacita waktu berbicara tentang Tuhan sama Dewi, sama si Ilwan, sama teman-teman yang di rumah, teman-teman yang kalian gitu ya. Gue selalu berbunga-bunga, selalu bersukacita begitu berbicara tentang Tuhan. Mau tentang gimana pun, pokoknya kalau tentang Tuhan, gue selalu sukacita. Tapi kalau gue ada di perkumpulan teman-teman gue yang lain,
Begitu ngomongnya kotor, ngomongnya kurang kudus, ngomongnya eh, apa apa namanya, bercandanya kelewatan, bahasannya tentang dosa, bahasanya tentang cuma buat memfokuskan diri sendiri, kehidupan yang tidak ada kasih, lebih ke selfish ya. Lebih ke ya udah deh tentang diri gua atau segalanya tentang gua. Gua nggak terlalu bersukacita banget teman-teman. Sebagai orang yang ibaratnya gua diutus Tuhan di tengah-tengah serigala, gua mendengarkan itu. Tapi gue lebih bersukacita kayak gini malam hari ini, begitu bersekutu dengan Tuhan, begitu baca Mazmur, begitu nanti dengar sharing kalian. Gue lebih bersukacita tentang itu karena ada nama Tuhan, ada Roh Kudus, ada hal-hal yang indah, ada hal-hal yang damai sejahtera, yang sukacita. Hal-hal yang menguatkan. Itu teman-teman ya. Jadi sukacita kita kumpul bersama orang benar. Bukan sama orang fasik. Contoh, kumpul sama orang galau terus. Dia mikirin pacar, terus kita dijadiin tempat curhat, terus tiap hari tentang pacar, tentang kegalauannya dia. Lama-lama kita bakal galau. Bukannya nggak boleh, boleh. Tapi prioritaskan komunitas yang utama. Yang berbicara tentang Tuhan, mau berbuat apa dalam hidup kita. Itu teman-teman. Gue akan skip lagi, lanjut lagi kepada arti komunitas buat kita, pribadi. Saling membangun dalam segala hal, terutama kerohanian. Karena kan komunitas rohani. Udah pasti prioritas utama saling membangun dalam hal kerohanian. Sama kayak gue ke Dewi ke gua, Ilwan ke gua. Kita ini sama-sama, nggak ada orang sempurna. Begitu ada salah satu di antara kita kurang, pasti langsung ngomong, oh gua kurang di sini, oh dia kurang di sini, oh dia kurang di sini. Oh kerohanian lu kayaknya kurang deh. Oh kayaknya lu harus lebih disiplin lagi deh. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, komunitas, arti pribadi buat kita, saling jaga dari dosa. Lu kok ngomongnya kotor? Lu kok kayaknya lu jangan bergaul sama ini terus deh. Kalau lama-lama nanti lu bisa ketularan negatifnya. Kayaknya lu jangan bergaul sama ini terus deh. Lama-lama nanti lu ketularan kepahitan, ketularan dosanya. Bisa loh teman-teman. Karena dari pikiran bisa transfer. Apa yang dia pikirkan diucapkan, orang lain yang mendengar, bisa timbul dosa. Bahaya teman-teman. Jadi harus aware banget bahwa komunitas rohani adalah komunitas yang sangat penting. Gue gak mementingkan, oh ini penting, enggak. Tapi the real, pada kenyataannya komunitas rohani adalah sangat penting teman-teman. Menjaga dari dosa. Sekali lagi, menjaga dari dosa. Waktu kita rame-rame nih, ya rame-rame. Wah ada satu ngomongnya kotor, ada satu pikirannya mungkin, ya terucap, dari terucapnya pasti pikirannya kayak gitu. Wah satu lagi nasehatin, lu kok kayak gini? Atau tiba-tiba ngelihat apa gitu ya, maksudnya kita ini saling menjaga lah pokoknya teman-teman ya. Oh si A belok ke kiri, kayaknya bukan ke situ deh. Coba tolong dibilangin. Saling menjaga dari dosa teman-teman. Kalau gua nih banyak-banyak sharing sama kalian, pasti gua nggak mudah jatuh dalam dosa. Karena gua tahu, aduh, gua harus jadi saksi, gua harus hidup kudus, gua harus jadi teladan. Karena gua punya teman-teman rohani, masa gua jatuh dalam dosa? Nggak bisa. Itu salah satu apa ya namanya, humanis apa sih? Kita punya rasa. Ya karena gue kenal sama orang-orang yang seiman, orang-orang yang kudus gitu ya. Jadi gue punya punya kemauan untuk terus menjaga standar gue. Gitu. Kemauan untuk terus menjaga hidup gue. Ini artinya secara nggak langsung hidup gue dijagain sama Dewi, sama Ilwan, sama teman-teman yang di rumah. Kalau gue cuma punya dikit orang atau gue nggak punya teman kayak gini, nggak bakal hidup gue dijagain. Pasti gue akan mudah buat dosa, gue akan mudah bergaul dengan yang mungkin lebih jauh dari Tuhan. Pasti teman-teman. Tapi karena gue punya teman-teman semua, gue akan lebih menjaga diri gue. Karena gue tahu gitu. Ya gue punya teman-teman, punya kalian, gue juga menjaga diri gue. Untuk apa? Untuk bisa menjadi teladan. Dan kalian juga bisa menjadi teladan buat gue juga, buat kita semua. Gitu teman-teman. Terus juga menjaga dari segala ajaran palsu. Oh kalau misalnya ada yang bilang, mungkin kalau di sini mungkin jarang ya yang kena ajaran palsu. Tapi mungkin teman-teman di luar lebih sering. Terus kemudian lingkungan yang buruk, kesalahan hidup. Udah dibilangin kalau pacaran harus kayak gini. Udah dibilangin stepnya kayak gini. Udah dibilangin kalau nyari kerja harus dandan, harus ngelamar pakai surat yang benar, harus rapi, harus perfect. Diajarin segala hal tentang kehidupan. Artinya apa? Mengurangi kesalahan dalam hidup kita. Buat teman-teman yang lain yang udah salah, dikasih tahu
ke orang yang belum salah. Lu jangan sampai masuk lubang yang sama, lu jangan sampai jatuh yang sama, lu jangan sampai kurang yang sama. Gitu teman-teman. Jadi saling menjaga daripada hal yang buruk, daripada kesalahan hidup. Misal, salah, ya jangan pasangan ya, mungkin salah pilih pasangan atau salah apa. Ya teman-teman, mungkin salah ngambil keputusan kerja. Nah ini juga penting. Ngambil salah keputusan kerja, keputusan masuk kantor mau kemana, ini juga perlu didiskusikan teman-teman. Terus kemudian, saling mendoakan untuk terus ada dalam golongan orang benar. Terus jadi orang yang hidup benar, dalam pertobatan yang sejati teman-teman ya. Dalam pertobatan yang sejati. Jadi kita saling mendoakan untuk terus menjadi sempurna seperti Tuhan Yesus gitu. Jadi gak ada yang sempurna, tapi semua mendoakan untuk terus ada dalam pertobatan yang sejati. Gak jatuh, tapi pertobatan yang sejati. Terus kalau ada yang salah, kalau ada yang jatuh, ditopang lagi, ayo bangkit. Ayo lebih benar lagi. Ayo lebih bangun lagi persekutuan intim dengan Tuhan. Ayo lebih bangun lagi di komunitas dong. Sharing dong apa yang kurang, apa yang perlu didoain. Biar kita sama-sama sempurna teman-teman. Dalam hadirat Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam roh Tuhan. Terus kemudian, kondisi dunia ini, mereka ini sedang tidak mengutamakan Tuhan di luar sana. Orang-orang Kristen juga, orang-orang yang lain juga. Tidak ada hubungan dengan Tuhan. Mereka nggak ada persekutuan sama sekali dengan Tuhan. Orang di luar sana teman-teman. Bahkan orang Kristen di luar sana. Kalau ada yang seperti ini keadaan dunia, kita sedang melek. Mereka nggak ada persekutuan dengan Tuhan, mati teman-teman. Begitu nggak ada persekutuan dengan Tuhan, mati. Hidup sih hidup. Cuma rohaninya mati. Rohnya kering. Hatinya yang berbunga-bunga buat Tuhan tidak ada. Hanya dihiburkan dengan sosial media, dengan game, dengan apa lagi? Kemewahan, dengan apa lagi? Ya dia bisa cari uang yang banyak, kemewahan dan segala macam, bisa mengisi hidupnya, tapi rohaninya mati. Rohaninya kering, hatinya buat Tuhan tidak ada menyala-nyala, tidak ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Ngerasain hadirat Tuhan gue jamin susah. Nangis di hadapan Tuhan, berdua dengan Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, gak mungkin didapati di orang di luar sana teman-teman, yang tidak mempunyai hubungan dengan Tuhan. And then kemudian hidup di dalam dosa. Mereka semua hidup di dalam dosa di luar sana. Bahkan mungkin juga ada di antara kita yang masih hidup dalam dosa. Nah ini teman-teman, ayo di-sharingkan. Di luar sana hidup di dalam dosa. Kemudian apa? Mereka tidak sadar. Waktu ngomong kotor, waktu pergaulan gak benar. Mereka bukannya gak mau bertobat teman-teman. Tapi mereka gak sadar ya teman-teman. Mereka bukannya gimana ya. Maksudnya mereka tuh gak sadar kalau mereka dibelenggu sama dosa. Dibelenggu sama iblis. Gak sadar teman-teman. Jadi di luar sana banyak yang gak sadar. Terus kemudian yang ketiga, kehilangan kasih yang sejati. Jadi selfish. Mengutamakan kehidupan pribadi yang lebih dari Tuhan. Nah ini, gue pesan banget ya, gak boleh ada urusan lain yang melebihi kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Contoh, usaha, contoh, bisnis, contoh, karir, contoh, perjodohan, contoh, hubungan suami istri. Apapun itu teman-teman. Kalau teman-teman punya bisnis, teman-teman punya karir, teman-teman punya mimpi, serahin sama Tuhan. Jangan sampai ditaruh di atas, Tuhan taruh nomor 2. Salah teman-teman. Gak akan tepat sasaran. Gak akan tepat sasaran. Mungkin kita bisa berhasil sukses. Tapi untuk tepat sasaran sesuai dengan rencana Tuhan, siapa yang tahu teman-teman. Tapi kalau udah tidak berdasarkan firman Tuhan, udah pasti tidak tepat sasaran. Jadi gue ingatkan buat kita semua teman-teman. Jangan selfish, jangan mengutamakan kepentingan kebutuhan pribadi daripada persekutuan dengan Tuhan itu sendiri. Jangan sampai teman-teman ya. Karena tidak akan tepat sasaran pada akhirnya. Tidak akan tepat sasaran sesuai dengan rencana Tuhan. Bisa kaya, bisa diberkatin, bisa. Karena semua yang kita tabur pasti akan kita tuai. Tapi untuk rencana Tuhan digenapi secara spesifik, tidak mungkin terjadi teman-teman. Akan susah. Kemudian yang kedua, entah yang keberapa, kehidupan terbelenggu dengan gadget, game online, dan lingkungan yang buruk. Ini ada berapa belas orang, 12-an orang, saling jagain. Kalau ada lingkungan yang buruk, di luar sana itu banyak mereka yang seperti itu teman-teman. Lingkungannya buruk, bukannya mereka gak mau keluar dari pergaulan yang buruk, tapi mereka dibelenggu sama obat-obatan, mereka dibelenggu sama obrolan-obrolan yang memuaskan kedagingan mereka, memuaskan kenyamanan mereka. Tanpa sadar mereka tidak tahu ada dosa mereka, tanpa sadar mereka tidak tahu apa kebiasaan buruk mereka membawa mereka jauh daripada Tuhan, bahwa mereka jatuh dalam dosa.
ngomongin orang dan segala macam. Di sana banyak, di luar sana jiwa-jiwa banyak yang merasakan seperti ini teman-teman. Kemudian jiwa-jiwa di luar sana juga banyak yang ngikutin arus dunia nih. Ada lagu yang liriknya jorok diikutin, ada lagu yang moralnya turun diikutin, lagu-lagu yang bajunya kurang pantas diikutin, TikTok yang harus seksi-seksi, terus kemudian ada juga yang seksi-seksi, terus kemudian ada lagi Instagram mungkin kalau yang dia seksi-seksi juga harus seksi-seksi, terus kemudian yang populer di mata dunia diikutin padahal bukan kebenaran. Contoh, lagu-lagu yang populer di dunia padahal bukan kebenaran. Padahal sifatnya putus asa, sifatnya cuma mungkin kalau buat show tentang diri kita atau apapun itulah teman-teman. Yang mungkin takutnya kalau ada kesombongan, takutnya kalau ada hal yang meninggikan diri sendiri atau tentang diri kita sendiri yang lebih daripada Tuhan. Itu teman-teman, di luar sana banyak yang seperti itu. Gitu ya. Terus kemudian juga moral yang semakin rendah teman-teman. Nah ini teman-teman, jadi gue menyampaikan lagi itu kondisi dunia. Jadi teman-teman, bagian kita, gue minta di kul-kul minggu depan dan kul gabungan selanjutnya, kita harus menjangkau mereka. Kemarin gue ngeliat juga ada salah satu anak cowok main game teman-teman. Lagi kedukaan, diceritakan lagi kedukaan main game. Keluarganya sedang berduka, dia main game. Tidak ada awareness, tidak ada tata cara sikap sopan santun dan gerak sebagai seorang pria di mana dia harus membereskan tempat, apapun itu, membereskan segala sesuatu yang harus disiapkan di rumah tangganya, padahal lagi ada kedukaan, tapi dia main game. Bayangin teman-teman, itu udah secara akal sehat sudah tidak masuk di akal. Sedang berduka tapi main game. Semua orang dicuekin. Ini salah satu kondisi generasi kita dan ke depan ini, kita harus tidak lelah-lelah menjangkau orang-orang yang demikian. SMS-in lagi. Ingetin lagi persekutuan, ingetin lagi kul, ingetin terus persekutuan, ingetin. Gue juga sekalian promosi, jangan lupa besok ada ibadah ulang tahun Banten Youth Revival, teman-teman. Kita terus connect sama Rayon, terus ikuti apa yang jadi tuntunannya, urapannya segala macam. Besok teman-teman jam 7 ya teman-teman di Zoom. Gue undang teman-teman sekali lagi ulang tahun Banten Youth Revival yang ke-28 besok ya teman-teman. Oke, itu aja dari gue. Mungkin teman-teman kalau mau sharing, silahkan. Gue tutup dulu firman Tuhan ya. Tuhan terima kasih buat sharing malam hari ini. Tuhan urapi kami semua yang akan sharing untuk selanjutnya Bapak. Apapun masalah kami, apapun yang perlu didoakan, apapun yang perlu Tuhan kami perbuat, kami bantu dalam bentuk apapun. Biar malam hari ini kami selesaikan Tuhan. Kami doakan sesuai dengan rencanamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu sebagai solusi yang terutama Tuhan Yesus di hidup kami. Di dalam nama Yesus kami tutup firman Tuhan. Haleluya. Amin.